pada pagi hari ini. Saya nyanyikan lagu Puji Syukur nomor 710. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Keluarga yang berduka, saudara, serta anugerah kebahagiaan surgawi kepada Bapak F.X. Suhartono ini. Maka mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan menyadari segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun dan belas kasih Allah atas kekurangan dan dosa-dosa kita dan juga kekurangan dan dosa-dosa Bapak F.X. Suhartono ini, agar kita layak bersama-sama merayakan peristiwa penyelamatan ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk memsatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, dengan penuh harapan kami menyerahkan hamba-Mu ini, Bapak F.X. Suhartono, ke tangan-Mu. Berikanlah ia istirahat penuh terang dan damai dalam kerajaan-Mu. Ampunilah ia Bapa segala dosa dan kesalahannya. Semoga ia bersatu dengan para hamba-Mu untuk menikmati cahaya kebahagiaan kekal dan memuji kebaikan-Mu.
Kami juga berdoa bagi kami semua yang masih berziarah di bumi ini, terutama bagi keluarga yang sedang berkabung. Engkaulah ya Bapa, sumber belas kasih dan penghiburan. Engkau mencintai kami dengan kasih abadi. Engkau mengubah maut yang gelap gulita menjadi fajar yang gilang gemilang berkat kebangkitan mulia putra-Mu. Maka kami mohon, semoga keluarga yang sedang berkabung ini dapat menanggung duka citanya dengan tabah dan menaruh kepercayaan serta harapannya kepadamu. Demi Yesus dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan mengampuni orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataanmu dan demi kerajaanmu. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan memberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menanggapi sabda Tuhan, kita nyanyikan puji syukur nomor 715. Tiada pelanya, sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jika mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jika
pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa Bapak Hartono ini sudah cukup lama sakit, dan kita khususnya keluarga tahu bahwa Bapak Hartono sungguh-sungguh siap untuk menghadap kepada Bapak. Berkali-kali dia mengungkapkan kerinduannya untuk segera menghadap Allah. Jadi ia sungguh merasa siap untuk itu. Tentu saja dengan perjuangan yang juga tidak mudah. Saya ambil bacaan dari surat Santo Paulus kepada Timotius ini untuk melihat juga bagaimana Paulus sendiri juga siap untuk menghadap Bapaknya. Dan apa yang diungkapkan Paulus ini seolah-olah kalau mau kita sejajarkan itu persis sama dengan apa yang ingin diungkapkan oleh saudara kita terkasih ini, Pak Hartono. Ia memberikan pesan-pesan terakhir bagi kita supaya kita itu mewartakan kabar sukacita. Ini tugas yang utama. Tentu saja warta ini disampaikan kepada keluarga sendiri, ya, yang terutama. Tetapi saudara-saudari yang terkasih,
seperti Paulus, Pak Hartono ini tentu saja juga menyadari tantangan-tantangan yang berat yang harus dihadapi oleh keluarga dan juga oleh kita semua. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, dia mengatakan bahwa mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Santo Paulus menyadari bahwa ada begitu banyak orang yang ingin lari dari kebenaran, tetapi lebih menyukai dongeng-dongeng saja, hal-hal yang menyenangkan saja, bukan hal-hal yang benar. Dan ini terjadi di masyarakat kita. Inilah yang tentu saja juga menjadi keprihatinan dari saudara kita ini untuk kita dengan mengambil pengalaman Santo Paulus itu. Supaya kita melanjutkan apa yang menjadi harapan dari Bapak Hartono ini, yakni mewartakan kebenaran. Kita justru berpaling, kita datang kepada kebenaran itu, bukan menyukai hal-hal yang dongeng-dongeng saja yang menyenangkan. Dan apa yang diungkapkan oleh Santo Paulus, saya kira sangat sering dikutip juga dalam peristiwa-peristiwa kematian yang kiranya juga pantas untuk kita sematkan kepada saudara kita ini. Dia mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Kita mengetahui bagaimana perjuangan dari Pak Hartono ini. Pada saat-saat yang sakit, yang tidak mudah, yang sangat panjang, yang juga kadang-kadang sampai kehilangan harapan. Perjuangannya tidak mudah, tetapi pada akhir hidupnya, akhir perjuangan imannya, saya kira keluarga tahu, orang-orang dekat tahu bagaimana juga sampai akhir Bapak Hartono ini tetap memperjuangkan imannya dan dia bisa mengatakan, "Aku telah memenangkan pertandingan ini." Sesuatu yang membanggakan tentu saja bagi kita semuanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman hidup saudara kita ini yang tidak mudah, yang tentu saja bisa saja membuat kita merasa kehilangan harapan kita. Tetapi dengan kesetiaannya, dengan ketekunannya, dengan imannya, ia akhirnya sampai memenangkan perjuangan itu. Semoga ini juga menjadi semangat bagi kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi dasar iman dari saudara kita ini adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang datang kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus sendiri datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Dan bagaimana Yesus menyampaikan kehendak Bapa ini dalam Trihari Suci ini, kita renungkan bagaimana Yesus sungguh-sungguh mencintai umat manusia secara sehabis-habisnya, secara total sampai wafat di kayu salib sebagai ungkapan kasih pengorbanannya bagi kita umat manusia yang dikasihinya. Karena kita dikasih oleh Tuhan, karena Pak Hartono ini sungguh merasa dicintai oleh Tuhan sehabis-habisnya, maka Pak Hartono juga kita semuanya tentu saja harus mengatakan tidak ada lain kecuali saya harus menyerahkan juga hidupku kepada Yesus. Ini saya kira menjadi dasar iman dia, keteguhan dia, sehingga ia sampai akhir hidupnya bisa memenangkan iman kepercayaannya ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita semakin mengenal Yesus,
kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, supaya kita pun juga mampu memberikan hidup kita bagi Allah, memberikan hidup kita bagi sesama, sebagaimana telah diteladankan oleh saudara kita yang kita kasihi dan kita hormati pada hari ini. Marilah kita berdiri memanjatkan doa-doa permohonan kita. Maaf, kita akan adakan pemberkatan jenazah terlebih dahulu. Saudara-saudari sekalian, Allah asal dan tujuan hidup kita telah memanggil saudara kita F.X. Suhartono ini. Dalam amanat perpisahannya saat perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Saat ini kita meneguhkan keyakinan kita akan sabda Yesus ini. Marilah kita mengantar saudara kita untuk pulang ke tempat yang sudah disediakan Yesus baginya. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan direjikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Hendaknya dijawab dengan seruan, "Terimalah dia, ya Tuhan." Siramilah ya Tuhan dengan air suci, air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia, ya Tuhan, supaya hidup bahagia selama-lamanya. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah sebagai mewujudkannya sebagai kakimu. Putramu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, dari makam selama 3 hari, maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami
taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Allah yang maha murah, Engkau adalah sumber kehidupan kami yang selalu setia menuntun segala langkah kehidupan kami di kala suka maupun duka. Kami percaya bersama dengan Dikau, kami mampu untuk membuat hidup ini menjadi makin bermakna. Karena itu ya Tuhan, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa umat-Mu yang berhimpun di sini. Allah, Bapa kami di dalam surga, kepadamu kami menyerahkan Bapak F.X. Suhartono yang kami kasihi ini. Engkau telah menciptakan dan menempatkan dia di dunia ini untuk mengabdi kepadamu dan sesamanya. Engkaulah yang memanggil dia. Semoga ia pantas bertemu dengan Dikau dan berbahagia bersama Engkau di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau dengan murah hati mengasihani dia yang telah kembali kepadamu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga ia yang telah Kau murnikan dengan air permandian, tetap Kau sucikan pula dengan kemurahan belas kasihan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga ia yang selama hidupnya memperjuangkan kebenaran, keadilan, cinta kasih dan damai, Kau beri pahala di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga di akhirat ia Kau beri tempat yang tentram dan terang bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami yang bersedih hati atas kematiannya, terutama keluarga yang berduka, Kau hibur dengan harapan akan persatuan kelak di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa menyayangi umat-Mu. Engkaulah kebahagiaan bagi semua orang yang meninggal dalam Dikau. Semoga dalam kerahiman-Mu beristirahatlah Bapak F.X. Suhartono yang kami kasihi. Kabulkanlah dengan rela doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Allah dan Bapa kami yang maha baik, kami mempercayakan saudara kami, Bapak FX Suhartono yang kami kasihi ini kepada kerahiman-Mu. Kami percaya bahwa semua orang yang meninggal dalam Kristus akan hidup bersama Kristus. Kepercayaan ini memberi kami harapan dan menambahkan hati kami dalam kesusahan. Dengarkanlah doa umat-Mu ini dan bukalah pintu surga bagi dia yang sudah Engkau panggil. Semoga kami yang masih berziarah di bumi ini, terutama semua anggota keluarga yang ditinggalkannya, selalu saling membantu dalam segala tantangan hidup ini. Dan semoga kami tetap menaruh kepercayaan yang teguh akan sabda-Mu, bahwa kami juga akan menyongsong Kristus untuk bersatu dengan Dia selama-lamanya. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan, mungkin nanti ada sambutan dari keluarga. Kita akan dengarkan sambutan dari keluarga dan mungkin orang-orang yang dipercaya. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada keluarga yang sudah mempersembahkan Bapak FX Suhartono ini bagi pelayanan dalam kongregasi kami, kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus. Sangat lama beliau mendedikasikan hidupnya bagi kongregasi SCY Indonesia. Mungkin dia lebih lama mengenal SCY daripada saya. Dan apa yang ia persembahkan sungguh menjadi persembahan yang mengagumkan bagi kami. Banyak dari antara kami, para konfrater SCY, turut mengucapkan duka cita kepada keluarga dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh pengabdian pelayanan Bapak FX Suhartono ini bagi kami semuanya. Dan pada akhir juga sudah pensiun, ia tetap ingin memberikan dirinya bagi kami, ingin tetap melayani. Bahkan waktu sakit pun masih selalu rindu untuk bisa diajak pergi. Ya, dia selalu mengatakan, saya ini kalau pergi nyopir itu malahan menjadi segar kembali. Romo Agus yang sering ditemani oleh Mas Hartono juga untuk pergi kemana-mana, ya, karena memang bisa menjadi sahabat yang menyenangkan di dalam perjalanan. Maka terima kasih kepada keluarga. Mohon maaf juga kalau mungkin dari kami sendiri tidak bisa memberikan banyak hal untuk keluarga, untuk Mas Hartono, untuk kesejahteraannya, karena keterbatasan kita juga. Akhirnya kita mengucapkan selamat jalan kepada Mas Hartono, semua konfrater SCY yang kebetulan saat ini di daerah-daerah, di paroki masing-masing juga sedang pelayanan. Kalau tidak pas hari ini pasti akan banyak yang datang ke sini. Tadi malam pun juga Romo Sabto, Bruder Dalijan menyempatkan diri ke sini walaupun dari jauh, tetapi yang lain-lain tidak sempat untuk bisa hadir. Tetapi
Sekali lagi mereka hadir dengan doa dan mungkin juga secara live streaming bersama-sama dengan kita. Terima kasih, silakan kalau keluarga mau menyampaikan sesuatu. Selamat pagi, kami ucapkan kepada para romo, bruder, frater, suster, Pak D, Bude, Bule, Pak Le, serta seluruh keluarga besar, dan juga kepada seluruh umat, serta kerabat dan handai taulan yang pagi hari ini ikut bersama dengan kami di sini melepas kepergian dari Bapak kami tercinta ini. Bapak kami ini telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ia telah mencapai garis akhir dan ia tetap menjaga iman. Bapak kami ini memang orang yang keras. Dia mendidik kami dengan keras. Supaya kami tidak menjadi anak yang lemah. Kami merasakan apa yang beliau ajarkan kami dengan caranya sendiri. Banyak orang mengenal Bapak kami ini sebagai pribadi yang kokoh, yang punya pendirian pada prinsipnya, atau biasa disebut dengan orang yang keras. Empat 40 tahun hampir beliau mengabdi di kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus ini. Maka dari kongregasi SC akhirnya jenazah Bapak kami ini disemayamkan di kapel ini. Terima kasih kepada romo dan bruder yang telah memberikan tempat pada kami, pada Bapak kami ini untuk terakhir kali, walaupun tidak pegang setir, tapi untuk terakhir kali dia ada di sini. Dari keluarga Bapak juga yang selalu menemani dari beliau sakit sampai akhirnya hari ini akan kita kebumikan. Yang pasti kami bangga memiliki seorang ayah yang berguna bagi orang banyak. Kami bangga memiliki ayah yang dapat melayani imannya. Kami bangga memiliki ayah yang bisa mengajari kami untuk tetap teguh berjalan di jalan yang benar. Saya Thomas Budi Hartanto mewakili ibu, mewakili 3 orang adik saya, mewakili 2 orang cucunya, mengucapkan ribuan maaf kepada romo, bruder, frater, suster, bapak, ibu, semua yang ada di tempat ini, apabila semasa hidupnya Bapak kami ini punya kesalahan, punya perkataan yang kasar, punya tindakan yang tidak sepatutnya. Saya sebagai anaknya yang pertama memohon maaf. Dan apabila semasa hidupnya ayah saya ini punya janji, punya hutang dan lain sebagainya yang belum dia tuntaskan,
silakan menghubungi saya agar saya dapat menuntaskannya. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada imam-imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, seluruh keluarga besar yang telah melepas kepergiannya. Semoga doa kita semua didengarkan oleh Tuhan. Saya tidak bisa membalas satu persatu doa dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Maka saya berdoa untuk Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, supaya Tuhan yang membalas perhatian, kebaikan hati, dan doa dari Bapak Ibu semua. Demikian, mewakili pihak keluarga, saya memberikan sambutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Saya yakin ada banyak orang yang ingin mengungkapkan juga kesan-kesannya untuk Pak Hartono ini, tetapi mungkin karena waktunya hari ini adalah agak mepet ya untuk perayaan-perayaan berikut, maka bisa disampaikan melalui doa-doa bagi Bapak Hartono dan juga bagi keluarga. Kita akhiri ibadat ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Semoga kita sekalian, semua yang kita doakan, dan perjalanan kita mengantar Bapak F.X. Suhartono ke tempat peristirahatannya yang terakhir, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. amin. Saudara-saudariku sekalian, marilah kita berangkat ke pemakaman untuk mengantar F.X. Suhartono yang kita kasihi ini ke tempat istirahatnya yang terakhir. Semoga damai Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya.